Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-akramin al-muhtadin wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Di hari Jumat, hari yang paling mulia ini, Sayyidul Ayyam, dan di masjid yang mulia ini saya berwasiat kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada segenap kaum muslimin umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa artinya melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang wajib-wajib laksanakan semuanya, yang Allah haramkan tinggalkan semuanya, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW laksanakan semampunya. Maka jika itu kita lakukan, banyak sekali balasan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Di antaranya Allah Ta'ala berjanji dalam firman-Nya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, yang artinya, dan barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya, dan Allah akan berikan ia rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Itu salah satu balasan bagi hamba yang bertakwa, akan diberikan jalan keluar dari segala kesusahan dunia akhirat, dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Dan masih banyak lagi balasan yang Allah persiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang bertakwa, yang diselamatkan dan diberkahi dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Pada suatu hari, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Dia bertanya, ayyul amal ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Itu yang pertama. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah melaksanakan salat pada waktunya. Seseorang, jangankan dia meninggalkan salat, dia mengerjakan salat tapi di luar waktu saja, dia sudah mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang mana kita semua yang hadir di sini hafal dalilnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apa artinya itu? Maka celaka bagi orang yang solat, kata Allah, yang mana mereka lalai dalam solatnya. Kata para ulama tafsir, yang dimaksudkan orang yang celaka, yang lalai dalam solatnya adalah orang yang mengerjakan solat tapi sudah keluar daripada waktunya. Solat zuhur dilaksanakan sudah masuk waktu asar, solat asar dilaksanakan sudah masuk waktu maghrib, dan seterusnya. Yang solat tapi di luar waktu celaka, kata Allah. Maka bagaimana yang tidak solat? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah, fa in saluhat saluha sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Kata Nabi Muhammad, perkara pertama
yang akan ditanyakan kepada seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah solat 5 waktunya. Kalau solatnya baik, kata Nabi Muhammad, solatnya diterima dan seluruh amal yang lainnya pun diterima oleh Allah. Tapi kalau solatnya tidak baik, kata Nabi, Nabi tidak mengatakan tidak solat. Kalau solatnya tidak baik, maksudnya dia solat tapi solatnya asal-asalan, tidak mau belajar bagaimana solat yang benar, bagaimana tata cara melaksanakan solat yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Dia yang penting solat saja, sehingga solatnya tidak benar. Maka kata Nabi, kalau solatnya tidak benar, maka solatnya tidak diterima dan seluruh amalnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang tidak solat. Maka perhatikan urusan solat dan laksanakan solat itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu perlulah kita belajar, duduk di majelis taklim, bagaimana sebelum solat kita bersuci yang benar, wudhu yang benar, syarat rukun solat bagaimana agar solat kita diterima oleh Allah, sehingga amal kita yang lain pun diterima oleh Allah. Tapi kalau solat tidak benar, apalagi tidak solat, walaupun naik haji tiap tahun, walaupun pergi umrah tiap bulan, walaupun dia bersedekah setiap hari, walaupun bangun masjid sekalipun, kalau solatnya tidak benar, semua amalnya tidak diterima oleh Allah SWT. As-salatu miftahu kulli khair. Solat itu kunci segala kebaikan. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bertanya kembali, "Thumma ayyu?" Kemudian amalan apa lagi yang paling dicintai oleh Allah? Jawaban Nabi yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Maka oleh sebab itu, yang ingin hidupnya diberkahi, ditenangkan, disenangkan, dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat, senangkan hati kedua orang tua. Jangan kecewakan hati kedua orang tua. Taati orang tua selama perintah orang tua tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Begitu kata sabda Nabi Muhammad. Tidak boleh taat kepada satu makhluk pun kalau memerintahkan untuk maksiat kepada Allah. Selama perintah orang tua tidak melanggar perintah Allah, wajib seorang anak untuk taat kepada orang tuanya. Apalagi kalau orang tua yang sudah tua, banyak cobaan untuk anak-anaknya. Kenapa? Itu bisa jadi orang tua yang sudah tua banyak cobaan untuk anaknya, cepat marah, cepat tersinggung. Itu bisa jadi cara Allah untuk menghapus dosa anaknya, cara Allah untuk mengangkat derajat anak tersebut, cara Allah untuk memperbanyak pahala buat anak tersebut. Hati-hati, apapun yang dilakukan oleh seorang anak daripada kebaikan, semuanya nol nilainya di sisi Allah kalau tidak dapat ridho kedua orang tuanya. Apa sabda Nabi Muhammad? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murka kedua orang tua. Jadi kalau kita masih punya orang tua, kalau kita mau tahu pada hari itu Allah sedang senang atau benci kepada kita, lihat aja orang tua kita. Lihat orang tua. Kalau pada hari itu orang tua sedang senang kepada kita, sedang bahagia kepada kita, maka pastikan pada hari itu Allah sedang ridho kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau pada hari itu orang tua sedang kecewa, marah, tidak senang kepada kita, pasti pada hari itu si anak tersebut sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu, bahagiakan sebelum terlambat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu Allah memerintahkan kepadamu agar jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika, kata Allah dalam Al-Quran ini, surah Al-Isra, jika orang tua kamu, salah satunya atau kedua-duanya sudah berumur tua, kamu yang memeliharanya, kamu yang mengasuhnya, maka jangan sekali-kali kamu mengatakan kepada orang tua kamu, kata Allah. Wala tanharhuma, dan jangan kamu bentak kedua orang tua kamu, kata Allah. Wa qul lahumā qawlan karimah, dan berkatalah kepada kedua orang tua itu dengan perkataan yang mulia, kata Allah. Wakhfid lahumā janahadz dzulli minar rahmah, rendahkan dirimu, tawaduk, jangan sombong depan orang tua, kata Allah. Rendahkan diri kamu karena sayang kepada mereka. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doakan kedua orang tua itu, kata Allah, wahai Tuhanku,
Sayangi kedua orang tuaku sebagaimana dia mendidikku di waktu aku kecil. Itu bagaimana Allah membimbing agar bagaimana anak memperlakukan orang tua. Jelas, bilang ah saja tidak boleh. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib menanggapi ayat ini, beliau mengartikan kalau ada suatu perbuatan yang menyinggung perasaan orang tua, walaupun perbuatan tersebut lebih halus daripada perkataan ah, maka itu pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai lebih dari itu. Adapun bagi yang orang tuanya sudah meninggal dunia, apakah masih ada kesempatan untuk berbakti kepada orang tua? Masih. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah saya masih bisa berbakti kepada kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia? Jawaban Nabi, iya. Apa kata Nabi Muhammad? As-salatu alaihima. Yang pertama, mensolatkan atau mendoakan kedua orang tua. Jadi yang orang tuanya sudah meninggal, minimal setiap habis solat jangan tinggalkan doa untuk orang tua. Itu yang pertama kata Nabi. Yang kedua, wal istighfar lahuma. Minta ampun, membaca istighfar untuk kedua orang tua setelah orang tua meninggal dunia. Yang ketiga kata Nabi, wa infadhu ahdihima min ba'dihima. Melaksanakan janji-janji orang tua yang belum terpenuhi sampai orang tua kita meninggal dunia. Jadi kalau dulu orang tua kita pernah janji sama orang, pengen bantu orang, pengen nyumbang masjid, tapi belum terpenuhi, kita sebagai anaknya yang menunaikan janji tersebut. Yang keempat kata Nabi Muhammad, wasilatul rahim allati la tusal illa bihima. Dan menyambung silaturahmi yang terputus, yang tidak bisa tersambung kecuali dengan orang tua. Artinya kalau dulu orang tua kita pernah berkelahi dengan orang, tidak tegur sapa, pernah bermusuhan dengan orang, belum sempat bermaaf-maafan sampai meninggal dunia, kita sebagai anak datangi orang tersebut, minta maaf untuk kedua orang tua kita. Yang kelima kata Nabi Muhammad, wa ikramu sadiqihima. Dan memuliakan teman-teman orang tua yang masih hidup. Teman orang tua kita yang masih hidup, kita datangi, kita muliakan. Itu 5 cara seorang anak yang ingin berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Kemudian yang terakhir, sahabat Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya kepada Nabi Muhammad, thumma ayyu. Kemudian amalan apa lagi yang paling dicintai oleh Allah? Apa kata Nabi? Al-jihad fisabilillah. Berjuang di jalan Allah atau berjihad di jalan Allah. Jihad itu adalah salah satu ajaran Islam, bahkan nomor 3 yang paling dicintai oleh Nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dalam Islam itu medan juang itu ada 3. Yang pertama dakwah. Dakwah mengajak orang untuk berbuat baik harus lemah lembut. Yang kedua, medan juang itu adalah nahi mungkar, mencegah kemungkaran itu harus tegas. Yang ketiga, jihad di jalan Allah. Jihad haruslah dalam keadaan keras. Nabi Muhammad seumur hidupnya pernah berjihad sebanyak 27 kali. Karena jihad merupakan ajaran Islam. Nah sekarang hadirin saudara-saudaraku, kita ini belum ada panggilan untuk berjihad. Maka minimal kita berjihad di rumah kita. Berjihad bagaimana anak istri kita sholat. Berjihad, berjuang bagaimana anak istri kita nutup aurat. Berjihad, berjuang bagaimana anak istri kita bertakwa kepada Allah SWT, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang diridhai oleh Allah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberkahi oleh Allah SWT. Akhirnya mari sama-sama kita berdoa kepada Allah di hari Jumat, hari yang paling mulia ini. Ya Allah, kami sama-sama berdoa, bermunajat dan meminta kepadamu berkah Nabi Muhammad SAW, berkah sahabat beliau, berkah keluarga beliau, berkah hamba-hambamu yang soleh. Ampunkan segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa anak istri dan keluarga kami, dosa orang-orang yang kami sayangi, serta dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ya Allah, kami banyak dosa, kami banyak salah, tapi kami yakin ampunan dan rahmat-Mu lebih luas dari dosa-dosa kami. Ya Allah, orang tua kami yang sudah meninggal dunia, luaskan kuburan mereka, lapangkan kuburan mereka, terangi kuburan mereka, jadikan kuburan mereka taman dari taman-taman syurga. Bahagiakan mereka, jangan Kau siksa mereka, sayangi mereka karena Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya Allah, panjangkan umur kami, orang tua kami yang masih hidup, guru-guru kami, anak istri, keluarga kami, orang-orang yang kami sayangi dalam keadaan sehat walafiat, taat ibadah kepadamu dalam ridha dan keberkahan-Mu. Ya Allah, apabila Engkau cabut
cabut nyawa kami dari dunia yang fana ini ya Allah, tinggal rumah kami, tinggal jabatan kami, tinggal semua yang kami miliki, bahkan keluarga kami ya Allah. Apabila tiba waktunya kami kembali kepadamu, cabut nyawa ini dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnul khatimah, fi lutfin wa khairin wa afiyah ya azim al-manni ya Rabb, syamlana bil Mustafa jma' ya Allah. Kumpulkan kami, orang tua kami, guru-guru kami, anak istri, keluarga kami, orang-orang kami sayangi di syurgamu bersama Nabi Muhammad SAW, dapat melihat wajah indah Nabi Muhammad, dapat mencium tangan Nabi Muhammad, sebelum meninggal dunia dapat bermimpikan Nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah al-malik al-allam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun, wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.